Halo semuanya, apa kabar? Dengan gue di sini. Nama gue sebelumnya perkenalkan dulu, nama gue Muhammad Iqbal, gue dari kampus Mercu Buana. Jadi di sini gue ingin sedikit ngeliput tentang kegiatan sehari-hari tante gue. Tante gue itu biasa dipanggil Ete. Ete itu adalah bahasa Padangnya kakak. Kalau nggak salah iya bener sih. Jadi langsung aja kita ikutin kegiatannya. Apa aja sih sehari-hari dia di rumah? Langsung aja. Ini adalah tanteku. Ia bernama Juni. Dan di rumah ia sering dipanggil dengan sebutan Ete. Dan gak semuanya aktivitas rumah ia lakukan. Salah satunya ini. Ia setiap pagi mencuci baju, mengeringkannya, lalu menjemurnya. Namun, ia melakukan ini tidak setiap hari, karena kita bergantian. Kadang hari ini ia, lalu ibuku, lalu bergantian dengan kakakku. Di sela-sela ia mengeringkan baju, terkadang ia juga manasin motor yang ada di rumah setiap pagi. Dan ini juga dilakukan bergilir setiap hari. Lalu ketika pakaian sudah kering di mesin cuci, yaitu sudah dikeringkan di mesin cuci, lalu ia menjemurnya di luar. Ia lakukan ini sendiri setiap pagi. Tetapi, ia balik lagi, tidak setiap hari ia lakukan. Kadang juga setiap pagi, adik sepupuku membantunya menjemur baju. Jadi, ia tidak melakukannya sendiri. Ia menjemur ini kira-kira sekitar sampai jam 10 hingga matahari keluar. Tapi, jika cuaca tidak mendukung, terkadang ia menjemurnya di dalam rumah. Tapi itu membuat pakaian bau apek karena tidak terkena matahari. Lalu sekitar jam 12-an ia sudah mengangkatnya karena sudah kering. Tapi semua itu tidak menentu, tergantung cuaca. Lalu sekitar siang setelah zuhur ia lanjut dengan menyetrikanya. Dan ia menyetrika juga tidak sendiri, karena kita ganti-gantian. Karena pekerjaan di rumah ini terlalu berat jika dikerjakan sendiri. Yaitu balik lagi, karena di rumah ini ada sekitar 10-11 orang lah. Kira-kira, kurang lebih. Menyetrika juga tidak menentu. Terkadang pagi-pagi pun kita juga menyetrika, jika kepepet. Lalu di rumah ini juga ada warung. Ia juga menjaganya. Ia menjaganya sendirian. Terkadang adik sepupuku juga membantunya. Ada banyak sekali yang dijual di sini, mulai dari barang, makanan, minuman, hingga kebutuhan sehari-hari. Warung ini sudah dibuka sejak lama, sejak ia masih kecil. Dan maka dari itu, sekarang ia yang meneruskannya, karena tidak ada lagi orang rumah yang meneruskannya. Ia membuat es sendiri, memasak makanan sendiri, tetapi kadang dibantu dengan adik sepupu saya. Balik lagi, ketika semua baju sudah disetrika, ia mulai menyusunnya ke atas, karena kamar-kamar rata-rata ada di atas. Dan ini ia mulai membagikan baju-baju untuk dibagikan ke setiap kamar, di mana ada baju saya, kakak saya, ayah saya, mama saya, dan tante-tanteku yang lainnya. Setelah baju sudah kering, ia mulai mengangkatnya. Terkadang tidak menentu, kadang siang hari, kadang sore hari, bahkan menjelang malam. Semua tergantung cuaca. Dan biasanya baju yang sudah diangkat akan dibiarkan dulu semalaman, tidak langsung disetrika. Tetapi tergantung, jika ingin langsung digunakan, hari itu juga bahkan bisa disetrika. Jadi yang hari ini baju dicuci akan disetrika esok hari, atau lusa, didiamkan dahulu. Jadi tidak langsung disetrika hari itu juga, didiamkan dahulu semalaman. Karena itu sudah tradisi turun-temurun. Di sela-sela waktunya yang lumayan padat, ia juga tidak lupa untuk memberi makanan kepada hewan peliharaan yang ada di rumah ini.
Dan hewan peliharaan di rumah ini ada 2. Dan ini juga sepasang. Yang ini namanya Jelly, biasa dipanggil Jelly, dan ini biasa dipanggil Abu. Ini adalah kucing jalanan yang ia besarkan hingga saat ini. Terkadang menjelang sore hari, ia juga menyapu halaman. Dan ia tidak menyapu bagian semua rumah, namun dibagi-bagi. Ada yang bagian dalam, ada yang bagian luar, ada yang bagian atas. Dan kebetulan ia mendapatkan bagian luar. Jadi hanya teras hingga halaman depan. Setelah disapu, ia akan melanjutkannya dengan mengepel. Ketika ia sudah menyapu, ia akan melanjutkannya dengan mencuci piring. Mencuci piring juga ada ganti-gantiannya. Tidak dia terus-terusan. Setelah itu, ketika sudah menjelang malam, biasanya tukang sampah sudah datang. Dan ia mulai merapikannya dan menyimpannya di dalam truk sampah. Selain itu, ia juga tidak pernah melupakan ibadahnya. Karena menurut dia, dengan cara inilah ia bisa berkomunikasi secara langsung dengan Tuhannya. Nah, gimana teman-teman? Jadi, itu aja yang bisa saya liput dari kegiatan sehari-hari tante saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Dadah, Assalamualaikum.